Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Sigit Auliana Eskom Mkom serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Hadi Nur Hadi dengan NIM 140122000128, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kajian mengenai etika data dalam Big Data dan Data Science. Fokus pada penggunaan dataset publik untuk penelitian dan aplikasi mahasiswa. Topik ini sangat krusial bagi kita sebagai calon profesional ICT agar inovasi teknologi yang kita bangun tidak mengorbankan integritas moral dan hukum. Rekan-rekan sekalian, saat ini kita hidup di era ledakan Big Data. Kehadiran platform seperti Kaggle, GitHub, atau portal Satu Data Indonesia memberikan kita akses tak terbatas ke ribuan dataset gratis. Ini adalah bahan bakar yang luar biasa untuk melatih model AI dan membangun aplikasi. Namun, disinilah muncul sebuah paradoks privasi. Kemudahan akses ini seringkali memanjakan kita, membuat kita abai. Banyak mahasiswa mengira bahwa selama data itu berlabel publik, maka kita bebas memakainya tanpa batasan. Padahal, di balik tumpukan angka tersebut ada hak-hak privasi individu nyata yang terancam dieksploitasi tanpa persetujuan. Nah, untuk itu, mari kita masuk ke pembahasan utama, bagaimana batasan hukum dan standar moral mendefinisikan batasan kita dalam mengelola dataset publik ini. Dalam ranah regulasi etika profesi di Indonesia, ada 3 pilar kepatuhan utama yang wajib kita patuhi. Yang pertama, ada etika profesi Aptikom, menuntut kita untuk menjaga integritas akademis, bersikap jujur, dan bertanggung jawab secara sosial atas dampak aplikasi yang kita rancang. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Ini adalah aturan yang revolusioner. Undang-Undang PDP ini menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi sekalipun bersumber dari dataset publik tetap membutuhkan dasar hukum yang sah. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang ITE, melarang kekerasan tindakan web scraping destruktif atau pengambilan data secara ilegal dengan cara menerobos sistem keamanan pihak lain. Nah, untuk menilai kebenaran dari tindakan pengelolaan data ini, kita bisa menggunakan 2 kacamata filsafat moral. Yang pertama, ada utilitarianisme, yaitu menilai etika dari kemanfaatannya. Penggunaan dataset publik dianggap etis jika aplikasi yang kita buat mendatangkan kemaslahatan massal, misalnya untuk analisis kesehatan desa. Namun, nilai ini gugur jika risiko kebocoran data di dalamnya justru merugikan masyarakat luas. Kedua, deontologi, yaitu menolak kompromi hasil akhir. Bagi deontologi, mengambil atau menyebarkan data warga tanpa proteksi adalah tindakan yang salah secara mutlak sejak awal, tidak peduli seberapa hebat dan bermanfaatnya aplikasi yang kita ciptakan. Lantas, pelanggaran apa yang kita lakukan secara tidak sengaja? Yang sering kita lakukan secara tidak sengaja. Nah, yang pertama, ada reidentifikasi data anonim. Menggabungkan 2 dataset publik berbeda hingga akhirnya kita berhasil menebak identitas asli seseorang yang sebelumnya disamarkan. Yang kedua, pelanggaran lisensi. Memakai data berlisensi non-komersial untuk proyek startup komersial kita. Kemudian yang ketiga, plagiarisme dataset. Mengklaim data sekunder dari Kaggle sebagai data primer hasil survei kita sendiri. Yang keempat, bias algoritmik, yaitu melatih model AI menggunakan dataset historis yang bias sehingga aplikasi kita menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Kemudian, dampak dari pelanggaran ini tidak main-main dan bersifat multidimensional. Yang pertama, dampak hukum. Kita bisa dijerat denda administratif hingga sanksi pidana penjara berdasarkan Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE. Kemudian, dampak akademik. Bagi kita mahasiswa, sanksinya adalah pembatalan kelulusan skripsi, penarikan paksa publikasi ilmiah, dan rusaknya reputasi nama baik kampus. Kemudian ada dampak sosial, menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem teknologi informasi. Sebagai calon ilmuwan komputer yang profesional, kita tidak boleh berhenti pada masalah. Kita harus membawa solusi. Disinilah pentingnya menerapkan 5 langkah proteksi dalam Ethical Data Framework sebagai standar wajib sebelum kita mulai mengeksploitasi data. Nah, kemudian bagaimana penerapannya secara teknis? Yang pertama, anonimisasi lanjut. Jangan sekadar menghapus nama, tetapkan teknik diferensial privacy atau pengacakan kriptografis tingkat lanjut untuk menggagalkan upaya reidentifikasi. Kemudian yang kedua, verifikasi lisensi. Selalu periksa dokumen terms of use dari penyedia data sebelum menggunakannya. Dan yang ketiga, minimalisasi data. Gunakan prinsip data minimalisasi. Hanya proses atribut data yang benar-benar dibutuhkan oleh algoritma kita dan deklarasikan riwayat asal data secara transparan. Sebagai refleksi penutup presentasi saya,
Ketersediaan data secara terbuka di ranah publik tidak serta-merta menghapuskan kepemilikan moral subjek data atas privasi mereka. Inovasi tanpa etika adalah bentuk eksploitasi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.